Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Berapa kali dalam seminggu Anda mendengar seorang politisi atau pejabat berteriak di TV? Kebijakan ini kami buat demi kepentingan umum. Pasti sering sekali, bukan? Frasa kepentingan umum atau public interest adalah label paling laris di dunia pemerintahan. Tidak ada politisi yang akan berkata, saya membuat program ini demi kepentingan pribadi saya, kan? Tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa sebenarnya arti kepentingan umum itu? Siapa yang mendefinisikannya? Apakah itu suara kita atau suara mereka? Hari ini kita akan membongkar rahasia di balik frasa tersebut dan melihat bagaimana para administrator publik, orang-orang di balik layar, sebenarnya memiliki peran besar dalam menentukan hidup kita. Masalah utamanya begini, kepentingan umum itu seperti stiker kosong. Ia adalah label universal yang bisa ditempelkan di mana saja. Seringkali, undang-undang yang disahkan oleh DPR atau parlemen itu bahasanya sangat samar. Mengapa? Karena undang-undang itu hasil kompromi politik, hasil tawar-menawar yang alot. Akibatnya, aturannya jadi tidak detail. Lalu, siapa yang mengisi detailnya? Siapa yang memutuskan aturan main sebenarnya di lapangan? Jawabannya adalah sang birokrat atau administrator publik. Merekalah yang punya tugas berat untuk mendefinisikan apa itu kepentingan umum lewat aturan teknis sehari-hari. Jadi, bagaimana para administrator ini mengambil keputusan untuk kita? Ada 3 pemikir besar yang menawarkan 3 kacamata berbeda untuk melihat hal ini. Mari kita kenalan dengan mereka satu persatu, yaitu Walter Lippmann, Pendleton Herring, dan Edmund Burke. Pertama, mari kita bertemu Walter Lippmann. Dia ini seorang yang cukup idealis. Lippmann pernah menulis bahwa kepentingan umum adalah apa yang akan dipilih oleh manusia jika, dan ini jika yang besar, mereka bisa melihat masalah dengan jernih, berpikir rasional, dan bertindak tanpa pamrih. Bayangkan versi terbaik dari diri Anda. Tidak egois, sangat pintar, dan sangat baik hati. Menurut Lippmann, keputusan yang diambil oleh versi itulah yang disebut kepentingan umum. Terdengar indah ya? Tapi Lippmann sendiri sadar akan satu masalah besar. Menemukan pemimpin atau orang yang benar-benar tidak punya kepentingan pribadi itu susahnya minta ampun. Karena menjadi idealis itu susah, mari kita lihat pandangan kedua dari E. Pendleton Herring. Dia muncul di awal abad ke-20 dan punya pandangan yang lebih realistis. Herring bilang, tugas birokrat itu sebenarnya adalah menyeimbangkan berbagai kelompok yang berbeda. Bayangkan pemerintah sebagai sebuah pasar yang ribut. Ada kelompok pengusaha, ada kelompok buruh, ada aktivis lingkungan. Semuanya punya mau sendiri-sendiri. Menurut Herring, tugas administrator adalah menjadi penengah atau broker. Mereka harus meramu kompromi sosial dan ekonomi agar semua pihak bisa terima dan negara tetap jalan. Jadi bagi Herring, kepentingan umum itu adalah hasil negosiasi. Terakhir, dan mungkin yang paling kontroversial, adalah pandangan dari Edmund Burke. Burke memperkenalkan konsep trustee atau pemegang amanah. Dia punya kutipan terkenal dari pidatonya tahun 1774. Wakil Anda berutang kepada Anda bukan hanya kerjanya, tapi penilaiannya, judgment. Dia justru mengkhianati Anda jika dia hanya menuruti opini Anda. Ini seperti hubungan dokter dan pasien. Jika Anda sakit, dokter tidak akan memberi obat yang Anda suka, misalnya permen, tapi obat yang Anda butuhkan, meskipun pahit. Burke berpendapat bahwa administrator harus menggunakan keahlian profesional dan penilaian pribadi mereka untuk memutuskan apa yang terbaik, meskipun itu tidak populer di mata publik. Oke, kita sudah bahas 3 teori. Sekarang pertanyaannya, so what? Kenapa kita sebagai warga biasa harus peduli? Karena ini menyangkut demokrasi kita. Jika kita melihat teori Herring, si wasit, dan Burke, si ahli, ada bahaya tersembunyi. Teori Herring menyiratkan bahwa administrator, orang yang tidak kita pilih lewat pemilu, punya kekuatan besar untuk mengatur kelompok-kelompok kepentingan. Beberapa orang berpendapat peran broker tingkat tinggi ini sebenarnya tidak demokratis.
Kita menyerahkan nasib kita pada penilaian pribadi pejabat yang mungkin tidak pernah kita temui. Sebagai penutup, kepentingan umum bukanlah sebuah mantra ajaib yang menyelesaikan semua masalah. Ia adalah sebuah proses yang rumit. Di balik setiap kebijakan yang Anda rasakan, mulai dari pajak hingga taman kota, ada administrator publik yang sedang bekerja keras. Mereka mungkin sedang mencoba menjadi rasional seperti Lippmann, mencoba menengahi konflik seperti Hering, atau mencoba memberi obat pahit yang menyembuhkan seperti Burke. Jadi, lain kali Anda mendengar politisi berjanji demi kepentingan umum, Anda sekarang tahu siapa yang sebenarnya akan bekerja keras mewujudkannya. Terima kasih.